Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi kita, materi Matematika Ekonomi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya sebenarnya akan membahas chapter 11, namun saya singgung dulu terkait dengan chapter 10, yaitu fungsi nonlinear dan aplikasinya. Kalau dari beberapa bab sebelumnya, mungkin dari chapter 2 atau chapter 3 sampai chapter 9, kita mempelajari apa itu fungsi linier dan aplikasinya dalam bidang ekonomi. Untuk chapter 10 ini merupakan fungsi non-linier dan aplikasinya pada dunia ekonomi. Jika kalian melihat atau membaca buku kalian yang kalian miliki, sebenarnya tidak jauh berbeda antara fungsi linier dan fungsi non-linier, serta aplikasinya dalam dunia ekonomi. Misalkan, terkait dengan penggambaran kurva, untuk fungsi nonlinier ini lebih didominasi dengan gambar-gambar kurva yang melengkung. Berbeda dengan yang fungsi linier, lebih digambarkan pada garis-garis lurus. Kalau untuk fungsi nonlinier ini lebih banyak menggunakan kurva-kurva yang berbentuk lengkung. Sementara itu, untuk aplikasinya pun sama, tidak jauh beda. Contoh, untuk aplikasi nonlinier, itu kita bisa menggunakan nonlinear ini untuk mencari fungsi permintaan. Ini jelas sudah kita bahas di pertemuan 2 kalau enggak 3. Itu ada, itu bisa menggunakan fungsi nonlinear. Jadi nanti untuk fungsi nonlinear dan aplikasinya ini akan saya lewati karena sama fungsinya ataupun penerapannya dalam ekonomi dan bisnis. Kalian nanti bisa baca secara mandiri di buku kalian. Saya akan melanjutkan materi langsung ke chapter 11. Nah, terkait dengan barisan dan deret serta aplikasinya dalam dunia ekonomi. Mungkin kalimat barisan dan deret ini sudah pernah kalian dengar pada waktu kalian berada di bangku SMP kalau tidak salah. SMP ada, SMA pun juga ada. Terkait dengan barisan dan deret biasanya tersusun dari susunan angka-angka. Nah, di sini ada barisan dan deret aritmatika dan ada juga barisan dan deret geometri. Kita bahas dulu yang aritmatika. Nah, formula untuk deret aritmatika, untuk definisi aritmatika dan geometri tidak akan saya bahas, nanti bisa kalian baca sendiri di buku kalian. Karena ini sederhana. Formula umum dari barisan aritmatika seperti ini, di mana Sn sama dengan suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyaknya suku. Kita langsung ke contoh. Contoh sederhana adalah seperti ini. Ini sering kalian jumpai di dalam matematika terkait dengan barisan deret. Carilah suku ke-20 dari barisan tersebut. Suku ke-20 berarti S20. Maaf, A20. Dengan memasukkan formula ini, kita akan mengetahui, masukkan saja angka-angka yang kalian miliki. A, ini adalah suku pertama, 5, B, bedanya 5, 10, 15, bedanya berarti 5, N, yaitu ke 20. A20 ketemunya adalah 100. Contohnya masih simple. Terus ada juga untuk contoh kedua, carilah suku ke-25 dalam suatu barisan aritmatika. Jika diketahui suku ke-5 dan suku ke-20 adalah 25 dan 100. Nah, penyelesaiannya seperti ini. S5 atau suku ke-5 itu adalah 25 ini. Suku ke-5 adalah 25, suku ke-20 adalah 100. Rumusnya A plus 4B sama dengan 25, sementara S20-nya A plus 19B sama dengan 100. Kita punya dua persamaan. Kita akan mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Kurangkan persamaan 2 dengan persamaan 1. Maka jika ini dikurangkan, ketemunya adalah A-nya habis, betul ya, A-nya habis. Kemudian B-nya 19 dikurangi 4, 15B, sama dengan 100 dikurangi 25, ketemunya 75. B ketemunya 5. Nah, kemudian nilai B ini kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2.
Di contoh saya ini saya masukkan ke persamaan 1. A plus 4B sama dengan 25. Kita masukkan B sama dengan 5 tadi. Berarti A plus 4 kali 5, 20 sama dengan 25. A-nya adalah 5. Kita sudah dapat nilai B dan sudah dapat nilai A-nya. Maka kita cari sesuai dengan permintaan. Carilah suku ke 25-nya. Berarti S25. Masukkan saja S25 sama dengan A plus 25 min 1. 25 ini suku ke-25 ya, min 1 kali beda. 5 plus 24 kali 5. 24 kali 5 ketemunya adalah 120, kemudian ditambah 5, 125. Semacam itu. Nah, ini juga ada formula untuk deret aritmatika. Ini sama. Deret ke N, dN. dN sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N min 1 kali B. A sama dengan suku pertama, B beda, dan N banyaknya suku. Carilah jumlah 20 suku pertama dari barisan aritmatika. Jumlah ya yang dicari di sini bukan suku ke angka keberapa, ke 20 ataupun ke berapa, tapi jumlah. Kalian masukkan rumus maka akan ketemu dN sama dengan 1030. Setelah aritmatika, ada juga barisan dan deret geometri. Untuk formulanya seperti ini. Sn sama dengan AR pangkat N-1. Langsung ke contoh, carilah suku ke-10 dari barisan geometri jika diketahui suku pertama adalah 15 dan rasio adalah 2. A sama dengan 15, suku pertamanya 15, rasionya 2, dan N, suku ke-10, N10. Kita masukkan formula, ketemu S10 adalah 7680. Nah, ini untuk deret geometrinya, formulanya ini. Contohnya juga simple, tinggal kalian masukkan ke dalam formula, maka akan ketemu. Oke, saya akan langsung ke aplikasi baris dan deret. Nah, aplikasi baris dan deret ini nanti kebanyakan digunakan untuk menggunakan perhitungan bunga. Ini nanti aplikasi dari baris dan deret ini akan kalian gunakan saat mempelajari mata kuliah manajemen keuangan 1. Itu nanti di semester 3 kalian akan menggunakan formula ini untuk menghitung future value ataupun present value. Oke. Aplikasi baris dan deret yang pertama untuk menghitung bunga sederhana atau simple interest. Nanti ada compounding atau bunga majemuk. Nah, untuk menghitung bunga sederhana formulanya adalah I sama dengan P kali I kali N. I besar itulah jumlah pendapatan bunga atau interest. Sementara pinjaman P adalah pinjaman pokok, I kecil adalah tingkat bunga tahunan, dan N adalah jumlah tahun. Ini juga ada beberapa formula yang bisa kalian gunakan. Menghitung jumlah modal awal yang terakumulasi di masa depan dan akhir periode ke N. Bisa dicari dengan salah satu formula. Silahkan pilih yang paling mudah. Kita langsung ke contoh aja untuk perhitungan bunga sederhana. Diketahui ada memiliki uang sebesar 100 juta. Saat ini ada memiliki uang 100 juta yang akan diinvestasikan ke bank selama 5 tahun ke depan dengan suku bunga yang berlaku adalah 10% per tahun. Jadi uang 100 juta akan diinvestasikan selama 5 tahun dengan tingkat bunga 10% per tahun. Hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai uang Adam yang terakumulasi di masa yang akan datang. Jadi kalian disuruh menghitung apa itu pendapatan bunganya dan total uang Adam 5 tahun ke depan. 100 juta itu 5 tahun yang akan datang jadi berapa? Nah, kita masukkan, diketahui P pokoknya adalah 100 juta. N jangka waktunya 5 tahun, I bunganya adalah 10% per tahun. Kita masukkan I besar 100 dikalikan 0,1 atau 10% dikalikan 5. Ketemunya adalah 50 juta.
Jumlah uang Adam yang terakumulasi di masa yang akan datang adalah pokoknya 100 juta, kemudian pendapatan bunganya 50 juta, maka 150 juta. Itulah total uang Adam 5 tahun yang akan datang. Ini ada contoh lagi. Penjelasan dan formula di atas adalah untuk mencari nilai di masa yang akan datang atau future value. 5 tahun yang akan datang dari uang Adam, berarti future. Lalu bagaimana jika kondisinya dibalik dengan diketahui nilai di masa yang akan datang dan kita akan mencari nilai sekarang atau present value. Misalkan tadi soalnya dibalik, jika uang Adam itu 5 tahun yang akan datang adalah 150 juta, maka berapa uang Adam saat ini dengan tingkat bunga 10% lah. Contohnya semacam itu. Kita bisa pakai rumus ini, kita langsung aja ke soal. Kathy ingin mengetahui jumlah uang yang harus ia investasikan di bank saat ini jika tingkat bunga yang berlaku adalah 10% per tahun. Ini bukan majemuk, itu artinya kita menggunakan bunga sederhana ya, karena konteksnya bunga sederhana atau simple interest. Agar pada akhir tahun kelima uang yang ia miliki menjadi 60 juta. Nah, artinya gimana? Si Kathy ini pengen 5 tahun yang akan datang itu uangnya menjadi 60 juta. Jika bunganya itu 10% per tahun dengan bunga sederhana, maka Kathy harus menginvestasikan tahun ini, tahun pertama itu berapa uang yang harus diinvestasikan oleh Kathy. Oke, kita masukkan formula P sama dengan Fn per 1 plus I kali N. Langsung saja, masukkan Fn-nya adalah 60 juta dibagi 1 plus 0,5. Ketemunya adalah 40 juta. Artinya, Kathy harus menginvestasikan uang sebesar 40 juta jika pada akhir tahun kelima uangnya ingin menjadi 60 juta. Seperti itu. Jadi ini bisa digunakan untuk menghitung future value ataupun present value. Ini bunga sederhana. Sekarang kita ke bunga majemuk atau compounding. Konsep dasar perhitungan bunga majemuk adalah menginvestasikan kembali modal awal untuk setiap permulaan tahun yang akan datang. Melalui metode ini, pendapatan bunga dari tahun ke tahun akan meningkat jumlahnya tidak sama setiap tahun. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Saya akan menginvestasikan uang saya 10 juta selama 5 tahun, di mana setiap tahunnya saya mendapatkan bunga sebesar 1 juta. Tahun pertama, saya menginvestasikan 10 juta. Kemudian tahun kedua, di awal tahun kedua, uang saya menjadi 11 juta. Nah, 11 juta ini akan saya kalikan dengan tingkat bunga yang berlaku. Misalkan, tingkat bunga yang berlaku itu adalah 10%, berarti awal tahun ketiga, uang saya tidak menjadi 12 juta, tapi menjadinya 12,1 juta. Semacam itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat saja ke contoh. Formulanya ini. Nih, jika Andi mendepositokan uangnya di bank sebesar 10 juta dengan tingkat bunga berlaku 10% per tahun dan dimajemukkan, maka berapakah nilai total deposito Andi pada akhir tahun kelima? Dan berapa jumlah pendapatan bunga yang diterima oleh Andi? Nah, penyelesaiannya ini. P-nya adalah 10 juta, I-nya 10%, N 5. Fn sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat N. Masukkan saja 10 juta dikalikan 1,61. Fn ketemunya adalah 16 juta 100. Bayangkan 10% dari 10 juta itu adalah 1 juta. Kalau 5 tahun kalian menggunakan simple interest, ketemunya nanti adalah 15 juta. Tapi kalau kalian menggunakan compounding, itu ketemunya 16 juta 100. Nah, dari sini kalian bisa mendapatkan ilmu. Artinya apa? Jika kalian disuruh memilih, kalian menabung di bank, ditawari, kamu mau menggunakan sistem bunga sederhana atau bunga majemuk, kalian bisa memilih lebih menguntungkan menggunakan bunga majemuk. Semacam itu. Itu terkait dengan penjelasan dari chapter 11, sangat simpel dan sangat sederhana, tapi nanti aplikasi ini akan kalian gunakan untuk
soal yang beragam, soal yang bervariasi itu di manajemen keuangan 1 semester 3 nanti. Jadi saya harap konsep ini jangan dilupakan, terus diingat-ingat dan dipahami. Oke, saya akhiri terkait penjelasan dari chapter 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.